sekali sesungguhnya. Jadi praktisi ini kan saya pernah 5 tahun di MPR. Jadi saya melihat umumnya ya, dari semua partai mesti ada anggota-anggota yang mengalami culture shock ya. Jadi kejutan budaya. Saya yang pesantren, ngaji Quran, ngaji hadis, mengajar pesantrennya, tiba-tiba jadi anggota DPR, kemudian mobilnya jadi mewah, kursinya mungkin empuk ya, kemudian mendapatkan dana taktis, kemudian mendapatkan radio ya minimal 80 juta minimal ya. Belum uang sidang dan lain bisa 140-an. Masa dulu ketua MPR itu punya dana taktis 200 juta setahun. Alhamdulillah nggak pernah saya pakai ya. Saya pakai sekali ketika saya menjamu tamu dari Irak ya. Sehingga bendahara MPR, Pak Amin ini hak Pak Amin loh Pak, apa saja Pak, kalau perlu Pak Amin ya apa saja Pak dibuat, Pak Amin tidak kemana ada ya itu kan menurut Anda saya sudah cukup sebenarnya. Nah jadi ini memang ini Pak Putih lagi ya, memang godaan seperti itu memang cukup besar. Nah saya ingin sampaikan di sini, memang kalau hamba Allah sudah power drunken, sudah mabuk politik ya, itu memang betul-betul tidak sadar ya, sudah diselimuti dengan kepentingan kedunianya ini, sehingga ada kata-kata yang terkenal dalam bahasa Inggris itu, nobody will relinquish his or her power voluntarily. Tidak ada politisi mau melepaskan kekuasaannya dengan sukarela. Kalau bisa tuh ya terus sampai ya, sampai bahkan itu langsung coba ini Nah jadi ini kita memang disodorkan kan ada pimpinan presiden yang baru ya, itu panjenengan tidak boleh memilih yang keliru ya. Saya sampaikan ini perlu ya, karena kalau saya menyampaikan, kalau saya tahu ya, lebih tahu dari panjenengan, saya mengikuti betul ya, saya pernah di sana juga di puncak kekuasaan itu ya. Jadi saya sampaikan, saya tidak akan mengomentari dua paslon, tapi saya komentari paslon Amin. Jadi kalau saya melihat tentu dari ini dulu, tambah sunnah sahihah untuk mengukur si calon pres atau capresnya itu kira-kira mana yang paling dekat ya, yang bisa kita jadikan andalan untuk bagi negeri ini, negeri yang terbesar nomor 4 di muka bumi, negeri yang kaya raya, negeri yang serba ada. Kita ini kaya raya, tetapi kalau kita salah pilih, nanti ini bisa berlanjut yang oleh Pak Jokowi ini. Jadi kita ini sekarang sudah bertubi-tubi menyampaikan pesan-pesan saya di berpidato, khutbah, juga video resmi ya, bahwa sesungguhnya kita ini sudah tidak punya kedaulatan lagi. Dan tentu saya sebagai intelektual, apabila Muslim, mukmin ya, tidak boleh asal ngomong. Kalau ngomong itu ada fakta dan ada angka, jadi nggak terbantahkan. Jadi mengapa
Orang Pak Amin itu kok orang ditangkap ya, mana apa nih? Dia jajah kok saya nggak punya jihad. Tetapi saya tahu selama saya ngomong itu masih ada fakta, data yang solid ya insya Allah mau dibawa kemanapun kita selamat. Dulu itu Pak Harto mengirimkan jaksa agung ya, malam-malam ke sini ke rumah ini ya, supaya rumahnya Nabi itu ya kata Pak Amin, saya ini sesungguhnya tahu siapa Pak Amin karena ketua Muhammadiyah dan lain-lain gitu. Saya bisa ada tugas Pak Amin, ada 62 pertanyaan yang harus dijawab Pak Amin. Saya bilang ini kan Pak, jadi Bapak terlalu tinggi, Pak bisa enggak deputinya aja deputi sini gitu. Tidak saya temui di rumah ini, tapi hari Jumat libur BP Muhammadiyah saya temui di Gajah Mada. Di Ngawian ya. Terus sudah kemudian Anas begini, Pak Amin itu punya nih ya, Pak Amin punya restoran seperti Suharti itu ya, makan ayam goreng. Ya ada itu kecil sekali tuh Pak, di pojok itu dulu ya. Nanti saya Asia itu membuat etek-etek ya. Warung Solo. Di sana ya pokoknya bagaimana supaya karena saya sering kritik beliau ya kemudian beliau seperti nggak berkenan kalau bisa dibawa ke meja ke gedung Bundar, maksudnya ya biar malu lah ya. Tapi itu alhamdulillah ya, kalau kita masih sholat baca Quran boleh berhati-hati ya, insya Allah terjaga ya. Berarti kita lantas sempurna, kita manusia biasa ya. Tentu banyak sekali kekhilafan, banyak dosa, banyak macam-macam keliruan dan lain-lain ya. Dosa secara agama juga tidak ada orang yang lepas ya. Banyak dosa kecil dan menengah ya. Bukan dosa besar ya. Kan pasti kita pernah ada menggunjing atau ngomong yang ada data dan lain-lain. Nah jadi saya memang melihat ya, bahwa kita ini secara keagamaan pertimbangan ya, memang yang paling aman kalau kita memilih Anies dan Muhaimin. Karena saya mengatakan ini seperti dengan pada waktu saya dengan Gus Dur itu ya, Muhammadiyah dan NU membuat poros tengah. Jadi kalau orang Islam itu berkumpul, kemudian pertimbangannya itu keagamaan, itu pasti paling tepat ya. Jangan kepartaian, jangan kekelompokan, jangan kesukuan, jangan. Ya. Kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Maka nanti artinya daya tarik luar biasa. Dulu ya, itu aturan itu walaupun ininya tidak begitu jelas ya, tapi dipilih oleh 62% dari anggota MPR. Ternyata yang TNI, yang polisi, usaha golongan, Golkar, Partai Islam jelas berkubu satu ya, itu memang blek ya memilih ini yang paling aman. Nah sehingga waktu itu walaupun Megawati itu nomor satu, partnya paling besar ya, tapi memang kemudian ya dia cukup jadi cawapres saja. Ini sedikit gitu. Orang tua katanya kan suasana masa lalu, tapi ini masa lalu untuk masa depan ya. Nah jadi waktu itu saya sudah di ketua MPR, sudah dilatih pakai Quran ya.
Kemudian seminggu setelah itu akan ada pilihan presiden. Itu yang milih bukan rakyat, tapi yang milih anggota MPR. Jadi waktu itu saya jadi ketua MPR, semua mengatakan Pak Amin itu Gus Dur, Bu Megawati itu kalau tani turu pagi-pagi, wah dulu gua ketua MPR. Aku bisa di-impeach, bisa lengserkan kalau ngawur. Waktu itu saya pergi menemui Bu Megawati sebuah hotel itu, Bu Mega, Anda kan, saya sudah ketua MPR, Anda kan PDIP paling besar suaranya. Jadi boleh nggak Bu, saya diberitahu bagaimana susunan kabinet yang akan dibuat Bu Mega. Anda akan mengakomodasi partai lain supaya saya tahu nanti saya ketika memimpin sidang itu enak, saya tahu arahnya. Ya nggak bisa, ini nggak bisa, masa belum ini rahasia dapur. Jadi masih lulusan SMA, ya, diajak agak tinggi belum sakit. Ya. Ini loh Bu, ini sadar ini penting sekali. Kalau enggak, saya buat kelas saya jalankan nanti. Terus pokoknya saya nggak akan memberitahu rahasia dapur. Akhirnya kemudian betul ya. Kemudian ketika pilihan ya yang menang Gus Dur, saya ketua MPR, ketua Muhammadiyah mantan, DPR-nya ketua mantan BPMI Akbar Tanjung, presidennya PBNU ya. Dulu Pak Hamzahas, Pak Amin, saya wapres Pak Amin. Jadi pol-polan Pak Amin, gaspol, waktu itu gaspol Malaysianya, jadi pokoknya dimaksimalkan Pak. Saya bilang, nanti apa kata dunia Pak? Jadi nanti kan kelihatan bahwa Islam terus produk kekuasaan, janganlah kemudian dijadikan apa wakil, karena kan dia 25% dipilih oleh rakyat. Nah, tapi ini saya ingin sampaikan ya bahwa memang politik ini sesuatu kehidupan yang akan menentukan semua bidang yang lain. Jadi kalau dulu Bung Karno politik ada panglima itu betul. Ya. Kehidupan hukum pun itu kalau politiknya ngawur itu politisasi hukum. Nah, kemudian kehidupan apapun. Ya. Kalau politiknya ini politik yang tidak bertuhan, yang tidak bertauhid, ya, maka implikasinya tentu pada ya, hal-hal yang negatif untuk bangsa dan negara dan masa depan kita. Nah, kemudian sesungguhnya ini ada yang lebih lengkap lagi ya, tentang apa? Tentang hakikat hidup itu ya. Di dalam surat Al-Hadid ya, ini kalau panjenengan nanti setelah undur membuka Quran